Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, puji Tuhan, senang kita berjumpa kembali untuk menerima sapaan firman yang hidup yang akan meneguhkan setiap kehidupan kita. Mari kita akan bersama mempersiapkan Alkitab kita, yang dimana pada hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Amsal pasal yang ke-13. Amsal pasal 13 ayat 1 sampai 11. Amsal pasal 13 ayat 1 sampai 11, demikian firman Tuhan. Anak yang bijak mendengarkan didikan ayahnya, tetapi seorang pencemooh tidak mendengarkan hardikan. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya, siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Orang benar benci kepada dusta, tetapi orang fasik memalukan dan memburukkan diri. Kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Ada orang yang berlagak kaya tetapi tidak mempunyai apa-apa. Ada pula yang berpura-pura miskin, tetapi hartanya banyak. Kekayaan adalah tebusan nyawa seseorang, tetapi orang miskin tidak akan mendengar ancaman. Terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya tentu kita akan sangat senang sekali ya kalau memang ada nasihat-nasihat yang selalu kita dapatkan ya, untuk membuat hidup kita semakin bijak di dalam menghadapi segala situasi dan keadaan yang serba tidak menentu. Sehingga dalam dunia yang terus berubah, ya, terutama perubahan dalam nilai-nilai hidup, ya, jadi banyak sekali perubahan yang justru mengubah manusia itu bukan menjadi lebih baik, tapi bisa jadi menjadi lebih buruk. Kita sekarang sedang diperhadapkan dengan kehidupan yang serba instan, berita yang begitu membuat kita terkadang juga nggak sanggup untuk mengikutinya. Belum lagi informasi-informasi yang kerap kali memunculkan goncangan dalam kehidupan, mengganggu ketenangan. Jadi dunia yang serba cepat. Sekarang dunia ini bukan yang besar mengalahkan yang kecil, tapi yang cepat mengalahkan yang lambat. Jadi bertolak belakang ya dengan pepatah yang dulu kita sering kenal ya, biar lambat asal selamat. Tapi sekarang manusia dipacu harus cepat dan selamat. Mungkinkah itu?
Kalau cepat tanpa ketelitian, cepat tanpa kecermatan, ya tentu bisa berdampak pada banyak hal ya, yang justru membuat situasi dan keadaan semakin buruk. Nah, kita mengenal satu istilah ya, easy come, easy go. Ya. Nah, jadi pembacaan kita pada hari ini, segala sesuatu yang kita peroleh dengan cepat juga akan berlalu dengan cepat. Ya. Segala sesuatu yang kita peroleh dengan gampang itu tidak pernah akan memberikan kepada kita kepuasan batin. Jadi Alkitab mengingatkan kita, ya, khususnya dalam pembacaan kita pada hari ini, ya, didikan yang kita dapatkan karena kesabaran seorang ayah ya dalam mendidik anaknya, seorang ibu, seorang guru, dan juga dibarengi dengan adanya ketekunan dari sang anak dalam mendisiplinkan diri, itu akan menghasilkan sebuah karakteristik yang mumpuni untuk dapat menghadapi segala situasi dan keadaan. Teladan spiritualitas, teladan iman yang kita perlihatkan itu akan sangat memberikan ya, kesan yang mendalam. Beda dengan pola pendidikan sekarang ini ya. Banyak orang mau punya gelar tapi tidak mau belajar, tidak mau ya tekun. Nah, sehingga muncullah banyak ya, komersialisasi. Baik di dunia pelayanan, termasuk juga di dalam dunia pendidikan. Nah, jadi orang yang lebih suka mengambil jalan pintas, menghalalkan segala cara untuk memperoleh apa yang dia inginkan, itu tidak pernah akan dinikmati. Yang tadi saya katakan tidak akan memberikan sebuah kesan yang mendalam, sehingga kita tidak begitu menghargai apa yang kita sudah peroleh. Karena apa? Karena kita tidak mendapatkan itu melalui sebuah perjuangan. Ya, itu di dalam ayat yang ke-11 ya, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Nah, karena saya meyakini ya, mau dunia berkembang sampai kemanapun, bahwa sesuatu yang bernilai tinggi membutuhkan sebuah proses dan perjuangan yang berat tentunya. Nah, di dalam kitab pembacaan kita hari ini, Amsal ini menekankan ya betapa pentingnya kita, khususnya sebagai anak-anak Tuhan ya, untuk memiliki karakteristik seperti Kristus ya, kesabaran, ketekunan ya, kerelaan untuk berkorban, dan tentu itu semua terbentuk melalui didikan jangka panjang yang melibatkan juga ketaatan dan keterbukaan dari kita untuk belajar. Jadi kita manusia sebagai mahkota ciptaan Allah mempunyai kelebihan yang tentu tidak dimiliki oleh makhluk lain, yaitu apa? Akal, budi ya, untuk belajar.
Hewan bisa diajar, bisa, tapi sepintas. Ya. Nah, kita diberi kemampuan, akal budi ya, untuk belajar dan diajar. Jadi melalui proses kerjasama yang baik, ya, khususnya antara orang yang mengajarkan dan orang yang belajar, ya. Nah, maka akan terbentuklah ya, orang-orang yang bisa menjaga mulutnya dan yang kemudian akan menyelamatkan nyawanya. Ya. Nah, makanya dikatakan apa? Ya. Pengalaman itu adalah guru terbaik. Ya. Yesus guru agung yang selalu menghendaki supaya kita belajar. Mari. Ya, mari, Yesus berkata begitu. Ya, datang padaku, belajar daripadaku. Ya, itu dikatakan di dalam ayat yang kedua ya, dan ketiga. Ya, dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tetapi nafsu seorang pengkhianat ialah melakukan kelaliman. Siapa menjaga mulutnya, memelihara nyawanya. Siapa yang lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, ya maafkan saya. Ya. Orang yang berisi itu tidak banyak ngomong. Ya, orang yang banyak ngomong biasanya nggak kerja. Ya, nah, jadi itulah keseimbangan yang terbentuk. Ya. Nah, kita tidak perlu terlalu banyak ngomong. Ya. Karena toh pada akhirnya orang tidak akan mendengarkan apa yang kita katakan. Tapi pada akhirnya orang akan melihat apa yang kita lakukan. Ya, jadi orang yang rajin bekerja, orang yang rajin belajar, nah, tentu ya dengan sendirinya akan mengumpulkan kekayaan. Kekayaan itu bukan dalam bentuk materi tok. Ya, kekayaan itu tidak bicara tentang berapa yang banyak harta yang kita miliki. Ya. Tapi iman, pengetahuan. Ya. Nah, jadi iman, ilmu. Ya. Itu juga adalah merupakan kekayaan ya, yang tiada bernilai ya, harganya. Nah, di dalam ayat yang keempat, hati sepemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Ya. Hari Minggu saya sempat menyinggung ya, pepatah yang berkata ya, rajin pangkal kaya, ya. Hemat pangkal kaya. Tapi sebaliknya pasti Bapak Ibu tahu. Ya. Jadi sekali lagi, ya, orang yang hidupnya selalu mengutamakan kebenaran dan mempraktikkan kebenaran itu. Kebenaran itu apa? Firman Allah. Ya, maka dia pasti dipelihara oleh kebenaran itu sendiri. Saya selalu meyakini bahwa orang tulus, ya, orang yang melakukan kebenaran, ya, maka waktu juga lah yang akan membuktikan semua itu. Ya, jadi kita tidak perlu membela kebenaran, ya, walaupun kerap kebenaran itu bisa saja ya mendapatkan penolakan dan sebagainya, kecurigaan, tapi jangan usah khawatir. Ya, di dalam ayat yang kelima, orang benar benci kepada dusta, tetapi orang fasik memalukan dan memburukkan diri. Kebenaran menjaga orang yang saleh jalannya, tetapi kefasikan mencelakakan orang berdosa. Nah, bahkan sebaliknya, ketika kita melakukan kebenaran, maka terang Kristus akan terus bersinar
Dan hidup kita sebagai orang percaya akan bersinar terang. Ya, memiliki kehidupan yang cemerlang. Ya, dalam ayat yang ke-9, terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Nah, jadi semakin hari semakin terang, semakin hari semakin bercahaya. Ya, sehingga sebagai orang yang mempraktekkan kebenaran, ya saya yakin, ya hidup kita akan semakin diperkaya. Ya, hikmat kita akan semakin bertambah karena adanya kerelaan kita untuk menerima nasihat-nasihat dari orang-orang bijak, khususnya dari firman yang hidup. Nah, di dalam ayat yang ke-10, ya, keangkuhan hanya menimbulkan pertengkaran, tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Ya, artinya kita harus mau dibentuk. Enggak selamanya yang kita pikirkan itu benar. Ya. Nah, jadi kita harus adu. Ya. Nah, kita harus asah. Ya. Nah, jadi besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Kita harus selalu terbuka juga untuk memperoleh koreksi untuk pembelajaran. Nah, sebaliknya, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, apa yang terjadi dengan orang fasik? Orang yang tidak mengenal Tuhan, orang yang tidak pernah mau membuka hidup, ya, untuk diterangi oleh firman Tuhan, yaitu orang-orang yang tidak mau belajar kebenaran. Mereka hanya berpikir bagaimana, ya, menemukan jalan pintas. Ya. Nah, maka orang-orang seperti ini, Alkitab berkata, keinginannya banyak. Ya, cita-citanya setinggi bintang di langit. Ya, tapi tindakannya tidak ada. Bapak Ibu pernah dengar istilah NATO? Ya. No action, talk only. Ngomong doang. Ya, nah, maka di awal tadi saya katakan tidak perlu kita banyak ngomong. Yang penting kita banyak berbuat saja. Ya, nah, jadi sekali lagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi, ya, kenapa sekarang di dunia ini banyak orang-orang, ya, yang hidupnya kerap melakukan kecurangan. Mereka suka merampas hak orang lain, mencuri, ya, korupsi, ya, melakukan manipulasi, ya, karena mereka tidak pernah memikirkan kebenaran, ya, tapi yang mereka pikirkan hanya satu, kepentingan bagi diri sendiri. Dan ini semua juga merupakan sebuah pekerjaan yang sia-sia. Karena Alkitab tadi berkata sekali lagi di dalam ayat yang ke-11, ya, bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cepat akan cepat juga habisnya. Ya, tidak akan memberikan sebuah kesan yang mendalam. Ya. Nah, atau boleh dikatakan bahwa kalau orang itu sudah terbiasa melakukan kecurangan dan mendapatkan kekayaan yang boleh saya katakan, ya, menimbulkan kerugian bagi orang lain, ya, maka mereka tidak akan pernah menikmati yang namanya rasa aman, ya. Tapi sebaliknya pikirannya akan selalu penuh dengan curiga, ya, karena dia akan selalu berpikir orang akan melakukan hal yang sama terhadap dirinya. Maka saya punya prinsip, sepanjang kita tidak pernah berbuat curang kepada orang lain, ya, kita juga nggak perlu terlalu curiga, ya, terhadap orang yang mau berbuat curang kepada kita, karena kita diberi hikmat tentunya. Ya. Nah, kalaupun andai kata kita dirugikan orang, kita pun percaya, ya, bahwa Tuhan punya mata. Ya. Kita tidak akan pernah terpuruk oleh karena itu. Tapi kita selalu berpikir yang positif saja. Ya, jadi kita
tidak berlaku licik. Ya. Kita memang harus hati-hati, iya, waspada, iya. Ya. Tapi sepanjang kita tidak pernah melakukan kecurangan, ya, sepanjang kita tidak pernah menipu orang, ya, nah kiranya Tuhan pun yang akan melindungi kita. Nah, maka satu-satunya yang dapat memberikan kita rasa nyaman, rasa tenang adalah kehidupan yang benar sebagai seorang yang memiliki dasar hidup yang kuat di dalam firman, dan firman itu akan memberikan hikmat kepada kita. Maka dengan kebenaran yang mendasari hikmat akan membuat setiap pilihan hidup kita menjadi kesempatan untuk berbuat baik dan menjadi pelaku kebenaran. Tuhan kita muliakan dan hidup kita pun menjadi berkat bagi semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bersyukur kepada sapaan firman-Mu yang terus menguatkan kami, terlebih memberi hikmat bijaksana di dalam setiap hati kami, dalam hal kami bersikap dan bertindak, terlebih di dalam kami bertutur kata. Tuhan lingkupi, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Sucikan senantiasa hati kami, sehingga segala yang keluar dari perasaan, perkataan, tindakan itu adalah merupakan cerminan firman yang hidup yang ada dalam setiap pribadi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau berkati seluruh umat-umat-Mu dimanapun berada saat ini. Tuhan tetap tolong kami, dan kami sangat percaya Tuhan mampu melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, yang di dalam namanya kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai jumpa kembali. Salam sehat dan tetap prokes. Amin.